Kita yakin semua pada sehat ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tematik tema 8 subtema 3. Setelah subtema 1 bersama Miss Nani, subtema 2 bersama Mr. Budi, subtema 3 bersama Miss Tita. Ya, sekarang ayo coba dibuka bukunya dulu. Subtema 3 halaman 112. Coba kalian lihat, apa sih judulnya dari subtema 3? Ya benar. Judulnya adalah Aku Suka Berpetualang. Di situ salah tulisannya ya, bukan bertualang tetapi berpetualang. Ya, di subtema 1 dan subtema 2 kalian sudah belajar tentang pramuka. Nah, anak pramuka itu sangat erat hubungannya dengan petualangan, ya, menjelajah gunung, menjelajah sungai-sungai, ya. Di sini kalian bisa membaca tentang anggota pramuka yang senang sekali berpetualang. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, pembelajaran 1. Di situ kalian coba membaca halaman 113 dan 114. Nah, pada saat berpetualang, di situ kalian harus mengerti tanda-tanda yang ada di jalan raya. Seperti di halaman 113 dan 114, kalian akan mempelajari tentang yang namanya tanda, ya, tanda di jalan. Kalau zebra cross itu fungsinya untuk apa? Terus ada papan tulisannya S, ada garis merahnya, itu apa tandanya? Halaman 114 coba dibuka. Nah, perhatikan gambar berikut 114 ya. Tanda di samping berarti kendaraan dilarang berhenti. Ternyata kalau gambarnya S terus ada garisnya merah itu seperti di buku kalian, itu artinya dilarang berhenti, ya. Lalu kalau ada tandanya P terus ada garis merahnya, itu artinya dilarang parkir. Nah, itu ada garis hitam dan putih, fungsinya sebagai apa? Namanya apa? Coba kalian lihat namanya apa? Iya, benar. Namanya adalah zebra cross. Oke. Nah, poin kedua, kalian coba berlatih menuliskan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Kira-kira, ya, kalau di situ sudah ada rambu-rambu tanda atau papan rambu-rambu lalu lintas. Nah, perilaku yang nggak sesuai apa? Misalkan kalau tandanya S garis itu artinya dilarang berhenti, tetapi misalkan orang tua kalian berhenti di situ, itu salah nggak? Kira-kira tidak ada tulisannya apa, misalkan P berarti dilarang parkir, tapi orang tua kalian parkirnya di situ, itu perilaku yang salah atau tidak? Kalau salah berarti itu namanya tidak sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Nah, berikutnya, nah, kesukaan kalian ini yaitu menggambar. Menggambarnya bukan menggambar yang aneh-aneh ya, tetapi menggambar rambu-rambu lalu lintas dan kalian tuliskan artinya berdasarkan pada gambar. Jadi kalian tulis di situ ada 4 kolom, ya. Kalian tuliskan rambu-rambu lalu lintas, maksudnya gambar rambu-rambu lalu lintas, lalu tulis artinya apa, ya. Oke. Kalau tidak paham, nanti kita akan ada video bimbingan, kalian bisa tanya langsung ke Miss ya. Oke. Next. Nah, sekarang kita akan mencoba berlatih pada halaman 116. Ya. Anak-anak, di sini kita akan belajar tentang diagram. Yang namanya diagram gambar ini seperti ini, ya.
banyak bendera yang ditemukan ini, kalau ditulis dalam bilangan muncul yang namanya angka. Ya, di sini angka. Terus kalau seperti ini, kalau sudah garisnya sudah 4, kalau mau 5, 5-nya diseret biru seperti ini. Ini namanya 5. Ya. Nah, laporan tersebut disajikan juga dalam bentuk diagram. Selain dalam bentuk laporan tabel seperti ini, kalian juga akan diajarkan tentang diagram. Nah, coba lihat diagram. Ini tadi jumlah benderanya ada berapa? Yang merah ada 4. Oke, yang merah ada 4. Di sini merah. Nah, ini 4. Garis yang di bawah ini pendapat ya, ini untuk menuliskan warna benderanya. Lalu garis yang ke atas ini, di samping sini, ini untuk menuliskan jumlah. Jumlah berarti berhubungan dengan angkanya. Setelah itu, kalau merah 4, terus kuning berapa? Kuning 7. Sampai sini. Kalian buat bar, namanya ini bar ya. Terus hijau ada berapa? 3. Bisa kan? Pasti yakin pasti bisa, karena ini sangat mudah ya. Nah, setelah itu untuk halaman 117 yang cobalah mewawancarai 10 orang temanmu, tidak perlu kalian lakukan ya, karena ini kita memakai pembelajaran e-learning, jadi kalian tidak perlu melakukan wawancara dengan 10 orang temanmu ya. Oke, kita lanjut aja ke halaman 118. Kita akan bacakan di sini. Ada banyak kendaraan di jalan raya, ada mobil dan ada motor, ada juga sepeda dan bus. Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. Perhatikan gambar di samping. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Nah, anak-anak ini semua cerita sedikit ya. Jadi kalian kalau di jalan itu benar-benar harus mematuhi aturan lalu lintas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk keselamatan kalian. Bukan hanya kalian saja, tetapi orang tua kalian pun juga harus mematuhi aturan lalu lintas. Contohnya, kalau naik motor ke sekolah, perlu nggak pakai helm? Harus ya, harus pakai helm supaya bukan karena kita takut dengan polisi akhirnya kita pakai helm, bukan, tetapi supaya melindungi kepala kita, supaya kalau ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi cedera pada kepala ya. Jadi helm itu untuk melindungi kepala kita saat naik sepeda motor. Tapi naik sepeda gimana nih? Naik sepeda kan juga ada helm untuk sepeda ya, kalian bisa pakai itu. Tapi Miss, aku naik mobil kok aman-aman aja. Belum tentu ya. Jadi walaupun naik mobil tetap harus mengikuti aturan lalu lintas. Kamu sudah merasa aman naik mobil, setelah itu ada lampu merah, terus aja orang tuamu terus aja naik, terus aja jalan tidak berhenti, ya sama aja mencari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Dan yang pasti jangan lupa berdoa untuk keselamatannya. Nah, di sini ada ini gambar apa sih? Coba menurut kalian gambar apa? Ya, oke lah. Ini bukan mobil seperti mobil-mobil kalian ya, tetapi ini adalah minibus. Namanya minibus adalah bus kecil. Nah, bus kecil ini supaya lebih menarik ada hiasannya ya. Sekarang kita akan belajar tentang hiasan. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik nih seperti ini. Ada juga hiasan yang berbentuk garis seperti ini. Nah, contoh benda seni berhias titik-titik sebagai berikut. Ini adalah hiasan titik-titik ya. Titik
ya. Yang sebelumnya, yang ini adalah titik-titik dari garis. Ini juga ada garisnya. Yang ini adalah full garis. Kereta api. Ini juga garis. Garis lempu. Garis itu tidak harus lurus. Ya. Garis itu ada garis putus-putus. Kayaknya semester sore sudah belajar dari kita tentang garis ya kan. Garis horizontal, garis lempu, garis putus-putus, ya kan. Jadi garis itu bukan hanya lurus. Nah, wow, kalian diajak untuk berkreasi. Coba buka halaman 120. Nah, di halaman 120 itu ada gambar minibus. Tugas kalian adalah diwarnai, digambari, memakai pola yang tadi ya, hiasan, berhias garis atau berhias titik, boleh bebas, boleh kombinasi. Ini aku mau pakai titik sama pakai garis pun. Warna yang laku tidak pakai krayon warna ini supaya tubuhnya tidak kotor, tetapi memakai pensil warna saja. Tidak krayon, tidak spidol ya, tetapi pensil warna. Oke, bagus. Oke, gambarnya juga bagus. Gambar sendiri ya, nggak boleh digambarin ya. Next, ini pembelajaran 2. Wow, kalau kita lihat gambar ini gambar apa ya? Yuk, siapa yang tahu? Karena lo kita sudah belajar ini hanya mengulang-ulang saja pelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Ini adalah peta Indonesia. Tetapi di sini orang-orangnya memakai pakaian adat yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Coba kita cari Bali yang mana ya? Ayo, Bali yang mana yuk? Iya, benar ini. Bali, ini adalah Pulau Bali. Ya, ini Jawa. Sini Pulau Jawa. Oke, next. Ayo membaca halaman 121 sampai 123. Ya, kalian baca ya. Di situ kita bisa mengenal budaya Indonesia. Ingat, membaca adalah jendela dunia. Kalau kalian tidak membaca, kalian tidak akan tahu apa-apa. Jadi cobalah untuk membaca. Ya, bukan hanya membaca karena paksaan, tetapi membaca karena kalian ingin. Ya, seperti ini halaman 121, di situ ada mengenal budaya Indonesia. Kalian coba baca sampai halaman 123. Dibaca, di situ juga ada perilaku, contoh perilaku untuk menghormati, menghargai sesama teman kita yang berasal dari beda daerah. Kalau sudah dibaca, kalian coba kerjakan di situ halaman 123 sampai 125. 123. Beri tanda centang untuk sikap yang menghormati perbedaan. Tandanya centang ya, untuk sikap yang menghargai atau menghormati perbedaan. Terus kalian kasih tanda silang untuk sikap yang tidak menghormati perbedaan. Ya, di situ ada 1 sampai 5. Kalian coba baca di situ. Sikap mana ya yang menghormati perbedaan? Sikap mana ya yang tidak menghormati perbedaan? Oke. Kalau sudah halaman 123 yang bawah ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Iya, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Itu artinya. Nah, kita ke 124. Jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu temui. Nah, semboyan kita tadi adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Kasih contohnya satu aja ya. Kalau sudah, kalian baca itu bawahnya ada teks bacaan dan berlatih di halaman 125. Ya, di situ ada simbol rambu-rambu lalu lintas. Kalian tarik garis. Sudah ada artinya. Nomor 1 itu apa artinya, nomor 2 apa artinya. Ya. Jadi kalian harus membaca dengan teliti, melihat gambar dengan teliti. Apa sih ini artinya? Ya, kalau sudah 125 yang bawah, menurut kalian
Mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok? Berkelok itu berbelok ya. Kenapa? Kenapa kok harus dipasang rambu-rambu untuk jalan berbelok? Ya, coba kalian pikirkan itu. Terus jawabannya kalian tulis di sini. Boleh pakai ballpoint, boleh. Tulisannya yang rapi ya anak-anak. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Tulisannya coba belajar menulis yang rapi supaya nanti kelas 4 kalian sudah mampu untuk menulis tulisan yang baik sehingga tidak akan dikembalikan. Ini tulisanmu kurang rapi, kurang bagus, kamu ulang lagi ya supaya tidak seperti itu ya. Oke, kalau sudah ada yang tahu, ada yang tahu ini permainan apa ya namanya? Apakah kalian pernah bermain permainan ini? Ya, ini adalah permainan gobak sodor atau bisa disebut dengan galasi. Permainan ini adalah permainan tradisional karena Indonesia memiliki banyak pulau, banyak daerah, sehingga di setiap daerah itu memiliki apa aja? Pakaian khas daerah, masakan khas daerah, bahasa khas daerah, dan juga ini termasuk permainan tradisional khas daerah. Nah, ini adalah gobak sodor, permainan tradisional ya, salah satu permainan tradisional di Indonesia. Oke, di situ kalian bisa membaca cara bermainnya di halaman 126 sampai 127. Tolong kalian baca sendiri bagaimana cara bermainnya. Ya, permainan ini merupakan permainan yang seru karena melibatkan anggota tubuh kalian ya, kekuatan otot tangan, kekuatan otot kaki, sehingga ini juga bisa dipakai sebagai bahan untuk berolahraga. Kalian bisa bermain bersama teman kalian di sekitar rumah. Nanti kalau lockdown sudah dibuka dan Indonesia khususnya itu sudah terhindar dari segala virus COVID atau corona, kalian bisa mencoba ini bersama teman kalian ya. Oke. Next, kita lanjut pembelajaran 3. Miss kok cepet sih? Ya, cepet karena di sini Miss hanya menerangkan inti-intinya aja. Jadi kalian bisa langsung baca ke buku kalian. Saat kalian melihat video ini, pastikan kalian juga sudah membaca buku. Sehingga saat Miss menjelaskan secara langsung seperti ini, kalian tidak bingung, 129 yang mana ya? 130 yang mana ya? Jadi bak buku sama seperti Miss juga membawa buku. Oke. Ayo membaca pembelajaran 3, bersepeda bersama teman. Ayo. Siapa yang suka naik sepeda? Yang Miss yakin anak-anak kelas 3 semuanya pasti suka naik sepeda ya. Apalagi sama temennya sambil ngobrol di jalan. Itu tidak baik. Kalau naik sepeda saja itu baik. Tetapi kalau naik sepeda sambil ngobrol di jalan itu tidak baik. Kenapa Miss? Iya, saat kalian naik sepeda berdua sama teman kalian terus kalian ngobrol, ada motor di belakang, mungkin kalian nggak denger karena asik ngobrol sambil teriak, ya bisa dipastikan kalian tidak menaati peraturan lalu lintas namanya ya. Kalau naik sepeda bersama temannya di lapangan yang luas ya, di dekat sawah boleh, jangan di jalan raya ya. Oke, bersepeda bersama teman ya, kalian baca bersepeda bersama teman kalau misalkan di jalan raya itu juga harus mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu khususnya lampu lalu lintas. Bukan hanya motor dan mobil saja, tetapi sepeda juga harus mematuhi lampu lalu lintas. Kalau merah ada berapa warna kira-kira? Ada 3 warna, merah, kuning, hijau. Kalau merah tandanya apa? Kalau merah, kendaraan boleh berhenti ya. Kalau kuning, kendaraan siap-siap melaju. Kalau hijau, kendaraan boleh melaju atau boleh jalan ya. Nah, 130 sampai 131 di situ ada beberapa pertanyaan
yang pastinya sesuai dengan bacaan. Jadi kalian tidak bisa mengerjakan ini tanpa membaca. Pastikan kalian membaca terlebih dahulu, setelah itu mengerjakan pertanyaan yang ada di bawah bacaan 130 sampai 131 ya. Tarik garis lagi tentang menghubungkan rambu lalu lintas dan arti. Boleh tanya orang tuanya kalau nggak bisa ya, kalau tidak bisa, tapi bukan berarti semuanya kalian tidak bisa. Miss yakin kalau kalian sudah membaca kalian bisa ya. Jadi jangan dikit-dikit tanya orang tua, tetapi kerjakan dulu sendiri. Setelah itu minta orang tua atau kakak untuk bantu mengecek jawaban kalian. Oke. Nah, lanjut ke pembelajaran 4. Oh iya, anak-anak, untuk halaman 132 sampai 133 kalian tidak perlu mengerjakan ya, karena itu adalah hasil wawancara bersama teman kalian. Jadi kalian tidak perlu mengerjakan. Sehingga yang kalian kerjakan adalah ayo berkreasi di halaman 134. Nah, mewarnai kali ini bukan menggambar ya. Jadi kalian bisa mewarnai kereta api. Itu apa? Ya, gambar kereta api. Siapa yang sudah pernah naik kereta api? Ya, yang belum pernah bisa lihat di YouTube bagaimana sih kereta api, warnanya apa aja. Boleh ya, kreasi kalian bebas. Oke, lanjut kita ke pembelajaran 4. Nah, pembelajaran 4 di sini berhubungan tentang kekayaan Indonesia, khususnya pemandangan yang ada di bawah laut Indonesia. Siapa yang pernah menyelam? Siapa yang pernah diving? Siapa yang pernah melihat terumbu karang? Ya, kalau sudah pernah melihat itu semua, pasti kalian akan sangat takjub bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu indah, termasuk sampai yang ada di dasar laut pun Tuhan ciptakan indah. Ya, kita patut bersyukur itu. Tolong dibaca. Tidak mungkin dibacakan di sini kan? Kalian baca sendiri. Judulnya Kekayaan Indonesia, halaman 135 sampai 136. Nah, di situ ada ayo berlatih menjawab pertanyaan yang sesuai dengan bacaan. Jadi baca dulu pertanyaannya, setelah itu baca dulu bacaannya, setelah itu jawab pertanyaannya. Nah, di bawahnya pertanyaan ada mendiskusikan bersama kelompokmu beberapa hal berikut. Karena kalian tidak sekolah, kalian boleh berdiskusi ini dengan adikmu atau kakakmu atau orang tuamu atau sepupumu. Karena ini mendiskusikannya tentang ikan kesukaan teman-temanmu, atau di sini kita ikan kesukaan orang tuamu, adikmu, kakakmu, kakek nenekmu ya. Jadi diskusikan bersama keluarga. Ikan kesukaannya apa? Kalian tulis di kotak yang bawah itu. Mama suka ikan apa? Papa suka ikan apa? Saya suka ikan apa? Kakak ikan apa? Adik ikan apa? Kalau sama kakek neneknya tambahin. Kakek suka ikan apa? Nenek suka ikan apa? Ya. Kalau sudah kalian tulis ikan kesukaan orang tuamu atau ikan kesukaan keluargamu, kamu juga menuliskan informasi keberagaman yang ada. Maksudnya adalah kamu tuliskan yang seperti tadi kan, kalian tidak pasti orang tua kalian sama kalian kesukaannya pasti berbeda ya. Kamu tuliskan itu sudah yang tadi dijelaskan, mama suka apa, adik suka apa. Lalu kamu sampaikan sikap yang harus kamu lakukan. Sikapnya apa? Sikap yang harus kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada di keluarga. Ya, bukannya marah-marah. Mama sukanya mujair, aku sukanya pindang. Terus waktu mama masak mujair aku marah-marah. Tidak seperti itu. Tetap dimakan masakannya mama, karena masakan orang tua itu lebih sehat daripada kalian beli di luar. Ya,
tolong dihargai. Yang tidak suka makan masakannya orang tuanya, tolong makan masakan orang tuanya, karena makanan orang tua, masakan orang tua itu lebih sehat daripada kalian beli. Oke, next. Di sini ada permainan jala ikan dan cara bermainnya. Kalian baca sendiri ya. Di situ permainan jala ikan, cara bermainnya bagaimana. Ini juga menggunakan otot kaki dan otot tangan. Jika badai corona ini sudah berlalu, mungkin Bu Yus akan mengajak kalian untuk bermain jala ikan pada saat pelajaran olahraga. Ya, oke, next. Halaman 140 sampai 142. Nah, harus sering banyak makan ikan ya anak-anak, karena makan ikan itu mengandung banyak protein. Karena tubuh kita pun juga membutuhkan protein sebagai nutrisi ya. Bukan hanya tubuh kita yang butuh nutrisi, tetapi otak kita juga butuh. Jadi saat kamu tidak makan, pasti kamu akan merasa lesu, tidak fokus, dan pasti kurang konsentrasi, sehingga menyebabkan malas. Jadi pastikan sebelum belajar makan dulu, tapi tidak terlalu kenyang, dan tidak terlalu kurang, pas ya. Kalau terlalu kenyang tuh gimana nih? Kalau terlalu kenyang pasti makanannya akan dibuang ya, buang-buang itu sayang sekali. Jadi di sini kalian belajar untuk makan ikan ya. Nah, beli ikan di mana, Miss? Beli ikan bisa di pasar ikan. Ya, di sini coba kalian lihat. Halaman 141. Para nelayan menjual ikan hasil tangkapan di pasar ikan. Penjual ikan di warung dan pasar membeli ikan di pasar ikan. Jadi semuanya belinya di pasar ikan. Di situ juga udah ada denah. Nah, kalian belajar denah. Lihat, sudah Miss tuliskan di situ. Kalau ada tanda panah ke atas seperti ini, itu artinya lurus. Ya. Tapi kalau ada tanda panah ke kanan, artinya belok kanan. Kalau ada tanda panah ke kiri, artinya belok kiri. Nah, di sini. Sekarang coba kalian berlatih. Di situ halaman 141. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Kalau dilihat dari gambar, Ibu Siti ada di depan papan denah ya, papan petunjuk arah. Nah, kalau Ibu Siti mau ke pasar ikan, dia harus kemana? Menurut gambarnya harus belok mana? Iya, benar, harus belok kanan menuju ke pasar ikan. Ya. Jadi di situ ada aturannya. Terlihat ya dengan panahnya. Coba sekarang kalian buka halaman 142. Nah, ada jenis-jenis rambu. Yang pertama, rambu peringatan. Halaman 142, kalian lihat. Ada rambu peringatan. Yang kedua ada rambu larangan. Yang ketiga ada rambu perintah. Yang keempat ada rambu petunjuk. Ya, maksudnya adalah petunjuk arah. Nah, sekarang ayo berlatih. Lengkapilah gambar berikut seperti perintah yang tersedia. Nah, dan nomor 1 di situ ada untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Nah, kamu tulis di mana belok kirinya? Taman bermain kamu tulis di mana? Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Nah, Masjid Agung tulis di mana? Untuk menuju sekolah Nusantara harus lurus mengikuti arah jalan. Ini tadi sudah dijelaskan. Kalau lurus itu panahnya kemana? Kalau belok kanan panahnya kemana? Belok kiri panahnya kemana? Oke, lanjut kita ke pembelajaran kelima. Oke, pembelajaran kelima, halaman 145. Ayo membaca. Kalian sudah tahu berbagai rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Rambu petunjuk ada 2 macam. Ingat ya, ada 2 macam rambu petunjuk.
Selain petunjuk arah, ada juga rambu petunjuk tempat. Berikut ini contoh gambar rambu petunjuk tempatnya. Jadi rambu petunjuk ada berapa anak-anak? Iya benar, ada 2 rambu petunjuk. Yang satu rambu petunjuk arah, yang satunya lagi rambu petunjuk tempat. Biasanya rambu petunjuk tempat ini ada di jalan-jalan. Kalau kalian pulang ke Jawa, melewati tol atau pergi berjalan ke Jawa, melewati tol, di situ ada gambar-gambar petunjuk arah, ada petunjuk tempat itu ada. Petunjuk tempat itu seperti ini. Nah, rumah ibadah gambarnya seperti ini, umat Islam ya. Rumah ibadah umat Buddha gambarnya seperti ini. Rumah ibadah umat Hindu seperti ini. Rumah ibadah umat Kristen seperti ini. Juga ada rambu petunjuk tempat rumah sakit. Rumah sakit biasanya nih tempat tidur. Tuh sama ada gambar seperti salib itu ya, warna merah itu rumah sakit. Terus ada petunjuk tempat pom bensin, petunjuk tempat rest area ya, perlu diperhatikan. Oke, ini kalau sudah halaman 146 ya, di situ sudah ada contoh-contohnya. Kamu 146 yang atas, kamu harus mengisi, ada 146 yang atas, di situ kamu harus menuliskan gambar, menuliskan arah petunjuk arah yang sesuai dengan posisi tempat yang ada pada gambar. Ini sama seperti ini, contohnya seperti ini. Nah ini kamu tuliskan ya, kamu dari tengah sini. Nah kalau ke rumah sakit itu belok mana, ke masjid itu belok mana, lalu ke pom bensin itu arahnya kemana, kamu tulis di papan sini ya. Oke, kalau sudah paham, kita menuju ke halaman 147. Nah anak-anak, halaman 147 itu mungkin kalau di bukunya Miss tidak ada gambarnya, ini kosong ya, di bukunya Miss kosong. Nah di sini kamu diminta untuk memberi warna pada rambu petunjuk tempat beribadah berikut ya. Kalau di gambarnya Miss halaman 147 ini kosong, tetapi sudah Miss tampilkan di sini. Ya, sudah Miss tampilkan di sini rumah ibadah umat Islam, rumah ibadah umat Buddha, rumah ibadah umat Hindu, dan rumah ibadah umat Kristen. Boleh kamu gambar di sini, lalu kamu warnai boleh. Kalau di bukumu tidak ada, kalau di bukunya Miss, karena di bukunya Miss tidak ada, makanya Miss munculkan ke PowerPoint. Oke, next. Wow, kita sudah sampai ke pembelajaran terakhir dari subtema 3, yaitu pembelajaran 6 ya. Coba kalian lihat pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada sebuah gambar, ada 6 gambar, maksudnya ada 6 gambar yang ada tanda panahnya ini. Maksudnya apa ya? Kok ada tanda panahnya seperti ini? Ini dan ini tanda panahnya. Ternyata kamu disuruh untuk membuat cerita. Halaman 151, buatlah cerita yang sesuai dengan urutan gambarnya. Urutan gambarnya yang mana kamu buat cerita. Boleh pakai pensil, Miss? Boleh. Karena kalau buat cerita biasanya kadang kita sering menghapus, jadi lebih baik pakai pensil supaya bukunya tidak terlalu jorok. Kalau pakai tip X atau stilo kertas itu biasa terlihat sangat kotor dan jorok ya, jadi pakai pensil aja nggak apa-apa. Tulisannya yang rapi ya. Oke, membuat cerita sesuai dengan urutan gambar, halaman 151. Setelah itu coba lihat, ayo berlatih. Kalau sudah kamu tulis cerita, kamu coba jawab pertanyaan. Halaman 152. Apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambarnya? Tulis rambu lalu lintas apa saja yang sudah kamu lihat
gambar-gambar sebelumnya. Lalu yang nomor 2, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Ya, saat menyeberang jalan, kamu harus memperhatikan hal apa aja. Lihat gambarnya. Oke. Setelah itu, nah, saat tadi nenek sudah dibantu ya untuk menyeberang jalan ya. Lalu itu nenek memberikan sebungkus makanan tradisional. Wow, ada makanan tradisional empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Dari mana ya empek-empek? Ayo, dari mana? Ya, kalian pasti sudah tahu ya, dari Palembang ya, empek-empek Palembang ya. Di sini ada contoh-contoh makanan tradisional seperti onde-onde, kelepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Halaman 153. Dilihat gambarnya di situ. Enak-enak ya. Kalian patut harus mencoba onde-onde seperti apa, biar tahu makanan tradisional itu seperti apa. Jadi yang kalian tahu nggak hanya steak, hanya hamburger, pizza, spaghetti ya, bukan hanya itu saja, tetapi kalian perlu mencoba makanan tradisional. Tapi Miss, aku merasa nggak higienis, nggak bersih. Nggak masalah kalau kamu nggak mau beli di luar, bisa buat sendiri. Beberapa waktu yang lalu Miss mencoba untuk membuat klepon ya. Jadi bisa kok, lihat resepnya ada di Cookpad atau ada di Google, bisa dicari resepnya. Sangat mudah, tidak memerlukan biaya yang mahal ya, bisa dicoba kalau tidak mau beli di luaran. Oke. Nah, itu juga sudah diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Di situ kalian juga belajar diagram onde-onde. Berapa anak kira-kira yang suka? Yang suka onde-onde ada 40 anak. Yang suka klepon ada 25 anak. Bisa ditulis ya di bawahnya. Anak perhatikan di bawahnya ini, bisa kalian tulis jumlahnya. Sambil Miss bacakan, kalian bisa tulis jumlahnya. Yang suka onde-onde ada 40 anak. Ulang ya. Yang suka onde-onde ada 40 anak. Yang suka kelepon ada 25 anak. Yang suka dodol ada 5 anak. Yang suka serabi ada 35 anak. Yang suka kue lapis ada 50 anak. Berarti kue tradisional yang disukai oleh 50 orang itu apa? Iya, kue lapis. Kue lapis yang disukai oleh 50 orang anak. Oke, kalau sudah, coba berlatih halaman 154. Jawablah, sudah menjawab ya ternyata. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan diagram tersebut. Ya, kalian tinggal salin apa yang sudah Miss jawab tadi, jumlah-jumlahnya. Boleh kalian salin di situ, dan kalau ada yang belum diisi, kalian coba isi dengan melihat diagram gambarnya yang pada halaman 153. Oke. Kalau sudah, halaman 155. Berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia adalah lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi walaupun kita berbeda, tetap harus menghormati, tidak boleh mengejek. Misalkan ada temannya berasal dari daerah timur, yaitu Papua, atau dari Irian, itu kalian tidak boleh menghina. Walaupun kalian berbeda, tetap harus saling menghormati. Ada temannya yang beda agama, kalian tidak boleh menghina, tapi harus menghormati dan menghargai. Ya, oke. Halaman 155, centang. Berilah tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan. Ya, dicentang. Kalau sudah dicentang, kalian ganti ke bawahnya adalah mencari informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama. Tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Jadi anak-anak, coba kalian lihat halaman 157. Halaman 157 ini kalian gunting, boleh kalian gunting.
kalian tempelkan di sini. Tulis rumah adat apa, pakai adatnya apa, nama daerahnya mana ya. Gambarnya sesuaikan. Di situ ada halaman 157, di situ ada pakaian adat dan rumah adat. Harus sama. Jangan pakaian adatnya Jogja, misalkan pakaian adatnya Bali, tetapi di rumah adatnya kalian tempel rumah adat misalkan daerah timur ya. Tidak boleh, harus sama. Kalau rumah adat Bali bagaimana? Ya, oke. Itu kira gampang dan kesukaan kalian menggunting dan menempel, berkreasi. Oke, coba kita lihat lagi terakhir. Oke, halaman 159 terakhir. Apa manfaat dari keberagaman pakaian yang dimiliki Indonesia? Tulis pendapat kalian. Tuliskan pendapat kalian tentang keberagaman pakaian di Indonesia. Ya, anak-anak. Oke, demikian pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, subtema 3, tema 8. Miss harap kalian bisa mengikuti video ini dengan baik dan sambil membawa buku. Jangan lupa berdoa dulu, jangan lupa makan supaya tetap bisa fokus dan konsentrasi. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanya ke Miss. Ya, kalau misalkan pelajaran tematik boleh tanya ke guru kelasnya ya, tidak harus ke guru yang ngeposting video, tetapi ke guru kelasnya aja nggak apa-apa ya. Oke, sekian, tetap di rumah, jaga kesehatan, tidak boleh keluar-keluar dulu, jangan ke mall, jangan kemana-mana dulu. Di rumah jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Mazmur 91 ya. Tuhan memberkati. Dadah.